Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum mikrobiologi. Pada kali ini kita akan mengamati nematoda. Adapun tujuan praktikum kali ini diantaranya adalah untuk mengetahui pengertian dari nematoda, mengetahui klasifikasi, serta penyakit yang diakibatkan nematoda. Kita mulai dari helmintologi, ilmu yang mempelajari tentang cacing. Dibagi dua, nematelmintes itu seperti cacing gilik, sementara platyhelminthes cacing pipih. Adapun pengertiannya, nematelmintes berasal dari bahasa Yunani. Nema artinya benang, sementara platy artinya pipih. Nematelmintes sendiri dibagi menjadi dua, ada nematoda dan nematomorfa. Bedanya, kalau nematomorfa, larva hidup di tubuh manusia, sementara cacing dewasa hidup di air laut. Sementara nematoda memiliki bentuk yang lebih kecil dari nematomorfa. Oke, kita lihat klasifikasi dari nematoda sendiri. Berdasarkan Integrated Taxonomic Information System, dibagi menjadi tiga. Soypinchis nematoda masuk dalam Chromadorea, sementara Melis nigris masuk dalam Enoplea. Menurut Animal Diversity Web, lebih sederhana lagi, cuma dibagi menjadi dua. Adapun alat dan bahan yang digunakan, ada mikroskop cahaya, D-glass dan object glass, pipet. Sementara bahan yang kita gunakan adalah preparat awetan dari nematoda. Ada cacing filaria, cacing hati, cacing tambang, dan cacing kremi. Kita lanjut ke cara kerja. Oke, lantas apa hasil pengamatan kita kali ini? Kita mulai dari cacing filaria. Ini hasil pengamatan, sementara yang ini adalah hasil dari referensi. Morfologi dari cacing filaria memiliki panjang sekitar 230-300 mikron, sarung dengan ujung anterior membulat, bentuk seperti benang, dan bergejala halus. Sementara sistem reproduksinya, cara reproduksi cacing filaria dengan seksual yang bersifat gonokoris. Apa itu gonokoris? Fertilisasi dilakukan secara internal pada individu yang berbeda. Nah, daur hidupnya, cacing filaria mulai bertelur, kemudian menetas menjadi mikrofilaria. Kemudian larva beredar dari dalam darah, pindah ke pembuluh darah kecil, dan masuk ke dinding usus nyamuk. Transformasi dari larva 1 menjadi larva 3, dan masuk ke alat penusuk nyamuk. Jika nyamuk ini menggigit manusia, maka ia akan tertular. Habitat dan penularan filaria tumbuh dalam kelenjar limpa. Sementara penularannya, ada vektor pembawa, yaitu 3 jenis nyamuk, Culex, Anopheles, dan Aedes aegypti. Sementara klasifikasi filaria sendiri tergolong dalam nematoda dengan kelas Sekernentea. Nah, kita bisa mencegah penyakit filaria itu dengan berbagai cara.
next kita ke cacing hati. Ini hasil pengamatan, sementara yang sampingnya adalah hasil dari referensi. Cacing hati memiliki morfologi panjang 2,5 sampai 3 cm, memiliki sisik dengan sistem reproduksi hermafrodit. Hermafrodit adalah individu yang memiliki 2 alat kelamin. Dari hidupnya dimulai dari Miracidium, Sporosista, Redia, Cercaria, Metacercaria, Fasciola hepatica, hingga telur. Nah, habitat si cacing hati ini berada pada empedu atau aliran darah pada hewan ternak atau manusia. Vektor pembawanya yaitu siput limnea. Nah, cacing hati sendiri terklasifikasi dalam filum Platyhelminthes dengan kelas Trematoda. Penyakit yang ditimbulkan adalah fascioliosis dengan gejala seperti anemia, demam, dan yang lebih parah lagi bisa sampai sirosis hati. Penjagaannya dapat kita lakukan dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan, selalu mencuci sayur dengan bersih, dan memberantas hama siput si penyebab vektor penyakit. Yang ketiga, ada cacing tambang. Hasil pengamatannya dibandingkan dengan hasil referensi, morfologi cacing tambang memiliki bentuk silindris, warna putih abu-abu, ada 2 gigi besar dengan jantan lebih panjang, betina lebih panjang dari jantan. Sistem reproduksinya, cacing bereproduksi dengan bertelur. Sementara dari hidup dari si cacing tambang dimulai dari telur, menetas bersama feses, bertransformasi menjadi rhabditiform, kemudian menjadi villatiform, dan selanjutnya menjadi cacing dewasa. Cacing tambang hidup di usus halus inangnya, serta penularannya bisa melalui kontak kulit dengan cacing. Sementara klasifikasinya masuk dalam nematoda dan kelas Secernentia. Penyakit yang ditimbulkan adalah ankylomiosis serta nekatoriasis. Gejala keduanya bisa dilihat seperti gangguan pencernaan, nyeri kepala, letih, dan anemia. Pencegahannya dapat dilakukan dengan rajin mencuci tangan, selalu menggunakan sepatu kalau di luar rumah, menghindari kontak dengan hewan peliharaan, dan pastikan makanan dimasak secara matang. Terakhir ada cacing kremi. Hasil pengamatannya kita sandingkan dengan referensi. Morfologi dari cacing kremi, jantan lebih panjang, betina lebih panjang dari jantan, memiliki sayap dan ekor melingkar, dengan sistem reproduksi, bereproduksi dengan cara bertelur, dan dimatangkan pada anus manusia. Daur hidupnya dimulai dari telur, kemudian bermetamorfosa menjadi larva, dan berkembang menjadi cacing dewasa. Habitat dan penularannya, cacing kremi hidup di usus halus inangnya, sementara mereka menular melalui kontak fisik dengan kulit.
cacing kremi tergolong dalam nematoda kelas Saccharinidae. Pencegahan yang bisa dilakukan menerapkan pola hidup hygiene serta rajin-rajin memotong kuku dan tempat tidur. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Klasifikasi cacing yang teramati serta penyakit-penyakit yang ditularkan dari cacing yang kita amati. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.